Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat datang di Ngabuburit Virtual untuk edisi yang keempat. Pada edisi kali ini kita spesial mengangkat tema tentang penganiayaan terhadap AA atau Ade Armando merupakan bukti bahwa radikalisme di NKRI sudah sangat memprihatinkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Nurul, operator webinar pada sore hari ini sampai menjelang maghrib nanti. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang nanti akan dikirim di kolom chat Zoom. Dan bagi yang saat ini menyaksikan lewat live streaming di Facebook Sekjen Agama Cinta, bisa lihat linknya yang akan dikirim di kolom komentar. Untuk itu, tanpa panjang kalam lagi, mari kita dengarkan, mari kita simak kata pengantar ataupun sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Agama Cinta, Gus Soleh. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih. Jelas suara Mas Nurul? Oke, mantap Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa untuk keberkahan daripada acara ini. Semoga apa yang menjadi maksud tujuan kita semuanya ada pada kehendak Allah. Dan juga kita doakan untuk saudara kita yang saat ini terkena musibah, yaitu Bang Ade Armando yang dianiaya oleh sekelompok orang yang tidak berperi kemanusiaan. Mari yang beragama Islam berdoa sesuai dengan berdoa bersama Gus, dan yang beragama lain berdoa menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Semoga Bang Ade Armando segera diberikan kesembuhan total oleh Allah, dan juga bangsa Indonesia dijauhkan daripada intoleran, pemikiran-pemikiran radikalisme, apalagi daripada radikalis terorisme. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga NKRI dan Pancasila ini senantiasa adem, ayem, tentrem. Ila hadinya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan Bang Ade segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan yang lebih penting, semoga Indonesia sembuh daripada pemikiran-pemikiran yang intoleran, yang karpe dewe, yang menganggap dirinya paling benar sehingga menghalalkan segala cara kepada kelompok lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari komunitas agama cinta yang kami cinta sayangi. Terlebih-lebih kepada narasumber, Abangda senior kita, Bang Rudi S. Kamri, terlahir sudah ganteng sampai detik ini kepala 5 mau dekatin 6 masih tetap ganteng. Ada juga Bang Pance, Bang Wenas ya, Bang namanya nama Manado, sebentar Beb tak baca daripada keliru Beb, orang Manado susah namanya. Andre Vincent Wenas ya, gue biasa manggil Bang Vincent aja ya. MBA. Dan juga ada Habib Ja'far Sodik ya. Ini orang Arab tapi lahir di Tegal, jadi sudah banyak Jawanya kan gitu. Dan juga hadir di hadapan kita ada Bang Medi ya, selaku moderator, dan juga Mas Nurul, serta semua daripada peserta webinar ini. Dalam beberapa hari yang lalu, sungguh kita dikagetkan ya. Tepatnya hari Senin ya, tanggal 11 April, sahabat kita Bang Ade Armando dianiaya oleh seseorang. Sebenarnya hal ini merugikan dua hal. Yang pertama, yang dirugikan adalah motif ataupun tujuan daripada demo adik-adik mahasiswa ini
yang dirancang sudah sedemikian rupa. Menjadi hilang, menjadi sirna, tertutup oleh berita Bang Adi Armando. Harapan-harapan yang apik daripada adik-adik di dalam demo kemarin untuk menstabilkan harga, terlebih-lebih harga minyak goreng, beserta yang lain-lainnya menjadi tertutupi oleh tindakan amoral, tindakan brutal yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Bang Adi Armando. Di dalam webinar kali ini sengaja kita ambil tema penganiayaan terhadap Adi Armando. Bukti radikalisme di Indonesia sudah sungguh sangat memprihatinkan. Coba bayangkan, hari ini atau pada minggu ini adalah bulan suci Ramadan. Satu. Yang mana umat Islam di zaman Rasulullah di saat berperang pun, ini saat berperang, apabila bulan puasa untuk dihentikan. Terus kedua, Bang Adi Armando ini insya Allah sampai detik ini, ya Bang Rudi, KTP-nya Islam, orangnya Islam, dan juga menjalankan syariat Islam. Terus, yang mukulin, yang gebukin, insya Allah juga ber-KTP Islam. Sama-sama satu agama. Hanya berbeda pandangan. Di dalam cara berpikir dan lain sebagainya. Timbul suatu bentuk kebencian yang mana diekspresikan di dalam tindakan nyata, yaitu penganiayaan. Kenapa hal ini terjadi? Karena kesalahan kita di dalam memahami agama. Apa yang disebut dengan radikalisme ini? Menganggap dirinya paling benar, kelompoknya paling benar, orang yang berbeda pikiran dengan mereka dianggap salah, dianggap bid'ah awalnya. Setelah bid'ah naik pangkat lagi, menjadi apa? Sesat, dolalah, ya, bid'aton dolalah. Habis itu naik lagi pangkatnya menjadi apa? Kullu dolalatin finnar. Setiap orang yang melakukan bid'ah ahli neraka. Lah lebih parah lagi naik pangkatnya, yaitu apa? Bid'ah atau pemikiran Wahabi Salafi. Yang berbeda dengan mereka itu, ya, takfiri Salafi. Dianggap kafir, dianggap murtad, dianggap keluar daripada Islam. Pemikiran-pemikiran semacam inilah yang membahayakan bagi umat beragama. Sesama Islam saja mereka musuhi. Subhanallah, nggak tega hati Gus ya sebagai manusia. Gus ini melihat orang kecelakaan darah aja nggak tega, mutah nggak kuat ya melihat darah. Apalagi melihat orang dianiaya, subhanallah. Sudah nggak berdaya diinjak-injak. Bertakbir atas nama Allah. Menganiaya makhluknya Allah. Ada yang mengatakan halal darahnya. Ada yang mengatakan bahwa Adi Armando penista agama. Semua cacian makian mereka lontarkan untuk menghakimi seseorang tanpa merasa dirinya bersalah. Dan yang diucapkan, yang diungkapkan, ini adalah kalimat-kalimat Allah yang maha welas asih, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang menciptakan kita semuanya, baik yang beriman maupun tidak beriman kepadanya, diberikan semua bentuk sifat Rahman dan Rahimnya, kasih dan sayangnya. Akan tetapi ada sekelompok orang karena distorsi, kesalahan di dalam memahami tafsir-tafsir agama ini,
merasa menjadi judgment, menjadi hakim buat Tuhan. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita itu berbakti menyembah kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan Allah yang Malik Yaumiddin memiliki hari pembalasan, judgment. Bukan diri kita. Kita dengan mudah menghakimi orang yang berbeda. Di dalam pandangan, di dalam pemikiran, ataupun di dalam hal politik. Oke lah, mungkin banyak di antara kita tahu pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Bang Andi Armando ini senantiasa mengutamakan, mengandalkan logika. Dan mungkin sebagian daripada kelompok ini belum banyak memahami cara berpikirnya Bang Andi Armando. Monggo silakan kita berbeda. Apabila itu pemikiran, ayo sama-sama kita perang dengan pemikiran. Apabila tulisan itu dengan tulisan. Bukan jangan dengan cara main barbar. Seperti Arab-Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad ini ada lahir karena kejahiliaan orang-orang Arab dahulu. Sehingga Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah, tiada lain tiada bukan untuk apa? Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah, diadakan oleh Allah dan berada di tengah-tengah yaitu yang saat itu ada di Jazirah Arab. Li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan daripada akhlak perilaku manusia. Nah, kalau kita mengaku umat Islam, di tempat kerumunan orang banyak menganiaya, dan penganiayaan ini dipertontonkan, sudah dianiaya, ditelanjangi, kalian berucap dengan kalimat suci, ada yang bertakbir, subhanallah, agama apa yang kalian anut, wahai manusia-manusia, yang merasa diri Anda sok suci, yang merasa diri Anda sebagai Tuhan yang bisa menghakimi orang tanpa melalui pengadilan. Wallahi yatahakam bihada. Demi Allah, Allah akan menghukum kalian semua. Umat-umat yang semacam inilah yang ditakutkan oleh Sayyid Muhammad Abduh. Bahwasanya al-Islam mahjubun bil muslimin. Hancurnya Islam, jeleknya Islam, rusaknya Islam. Itu tidak bisa dari agama lain. Tidak bisa dari kelompok lain. Karena al-Islamu ali wa la yu'la alaih. Kata Sayyid Muhammad Abduh. Karena agama Islam ini ali wa la yu'la alaih. Akan tetapi hancurnya Islam, kata Sayyid Muhammad Abduh. Karena tingkah laku, pola pikir, kebodohan yang disebut oleh Sayyid Muhammad Abduh, yaitu al-Islam mahjubun bil muslimin, tertutup. Hancurnya Islam ini dengan umat Islam sendiri. Oleh tingkah laku biadab kalian-kalian yang menganiaya orang, sudah tidak berdaya, kalian pukuli sampai kalian telanjangi dan kalian mengatasnamakan Islam. Islam padahal agama yang rahmatan lil alamin. Inilah pentingnya kita semuanya untuk memahami agama dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Pentingnya moderasi beragama agar para jamaah ini, terlebih-lebih para penceramahnya, bisa memahami agama ini dengan kondisi kebangsaan yang ada, bukan dibentur-benturkan. Apabila ini kita diamkan dan tidak terus kita bergerak, maka intadiris sa'ah, tunggulah kehancuran Indonesia. Karena kalau kita melihat seorang Adi Armando saja berani dia semacam itu, besok mungkin Bang Rudi, besok mungkin Bang Vincent, besok mungkin teman-teman yang lainnya, atau juga Gus. Bahaya. Ini harus dihentikan. Kita harus terus bersuara untuk kebenaran. Kita harus terus dukung BNPT, dukung Densus 88,
dukung semua elemen-elemen yang ada untuk memberantas dan melawan radikalisme di Indonesia ini sebelum Indonesia hancur seperti Rusia. Demikian mungkin prolog dari Gus. Gus sampai kehilangan pemikiran di dalam berbicara di dalam pendahuluan ini. Karena terus terang kemarahan memuncak jadi satu. Di samping juga sedih. Kok melihat Indonesiaku semacam ini. Yang dipukuli Bang Ade orang Islam. Yang mukuli juga orang Islam. Sudah tidak ada nilai-nilai keislaman sama sekali. Padahal yang disebut Islam itu al-Islam. Man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Apabila kau mengatakan dirimu Islam, Islam adalah orang yang menyelamatkan dirinya kepada orang lain, baik itu dari fisik, lisan maupun hal-hal yang lainnya. Kalau sudah banyak pemikiran-pemikiran semacam ini, sesama Islam saja sudah dikeroyok, sudah disakiti sedemikian rupa, apalagi di luar daripada umat Islam. Sangat sungguh tragis Indonesiaku. Mudah-mudahan melalui kejadian daripada Bang Andi Armando ini, ada hikmat yang besar. Pemerintah bisa mengambil kebijakan agar bisa melarang, bukan hanya menutup ataupun tidak izinkan daripada kelompok radikal ini, baik HTI ataupun FPI. Tetapi yang penting di samping itu adalah melarang pemikiran kelompok-kelompok radikal ini ada di Indonesia. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ikuti acara webinar Agama Cinta Ngabuburit keempat ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Salam damai agama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Saleh Zat yang telah memberikan sambutannya kepada ngabuburit virtual kali ini. Untuk selanjutnya adalah mari kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh abang kita semua, sahabat kita, Abang Rudi SK. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Nurul. Ini ke moderator dulu atau langsung saya? Untuk persingkat waktu bisa langsung ke Pak Rudi. Pak Rudi ada acara. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya hormati, saya sayangi, Gus Soleh yang luar biasa, yang selalu peduli dengan NKRI, Mas Nurul dan para pembicara yang lain, moderator, Pak Jafar, Sadik, udah lama nggak ketemu Pak Jafar, apa kabar? Ya, kemudian sahabat-sahabat saya yang lain, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat berpuasa, kemudian puasa kita berkah dan mendapatkan keindahan-keindahan dalam hikmah puasa yang kita jalani sekarang. Bapak-bapak, Ibu sekalian, suatu kehormatan lagi saya haturkan kepada Gus Soleh yang telah mengundang saya untuk jadi pembicara lagi di Agama Cinta ini. Ini memang kejadian yang sangat memprihatinkan. Tanggal 8 April kebetulan kami ini bertemu saya, Adi Armando, Denny Siregar, Eko, kemudian Habib Jen, dan ya itu kita berlima bertemu, ngobrol sampai jam hampir sahur gitu, kita ngobrol berdiskusi bagaimana kita membantu pemerintah, membantu Indonesia dalam rangka antisipasi hari Senin demo. Yang tidak kita duga adalah Mas Adi Armando mempunyai agenda sendiri untuk datang di kerumunan itu. Itu yang sangat-sangat tidak kita duga sebelumnya. Dan akhirnya terjadilah. Bapak-bapak, Ibu sekalian sudah tahu, besoknya pagi-pagi saya langsung bertemu dengan beliau di rumah sakit, dan alhamdulillah kami bisa berkomunikasi dengan baik. Saya laporkan dalam kesempatan ini juga kepada Bapak Ibu sekalian,
yang pecinta NKRI, ada luka di kepala, tapi insya Allah bisa diatasi oleh para dokter. Kemudian beliau sudah bisa berkomunikasi dengan sangat baik dengan saya, ngobrol agak lama, terus kemudian dengan keluarganya juga saya bicara. Ada yang menarik dari hasil pembicaraan kami dengan Bang Ardi Armando bahwa kekerasan, ancaman dalam bentuk apapun tidak akan menyurutkan kami untuk tetap bersuara dalam menjaga Indonesia. Itu tekad kami. Jadi saya pastikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan surut, malah justru semakin gencar untuk membantu pemerintah dalam menegakkan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengkritisi atau mencermati peristiwa yang menimpa Mas Ardi Armando, ada beberapa perspektif. Perspektif positifnya adalah yang harus kita ambil hikmah. Saya katakan kita ini selalu harus pintar mengambil hikmah dari setiap peristiwa atau kejadian. Hikmahnya adalah isu-isu yang disudutkan kepada pemerintah hilang tanpa bekas. Jadi ini kebodohan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok takfiri dari kadrun-kadrun ini, sehingga isu-isu yang disudutkan kepada pemerintah oleh para oposan ini hilang tak berbekas, tertutup dengan isu persekusi Ade Armando. Ini kalau saya katakan ini adalah hikmah positif buat kita. Kemudian kerugian juga ada di mahasiswa. Suara mahasiswa jadi tenggelam. Publik, pemerintah, dan semua stakeholder tidak lagi membicarakan tentang isu-isu yang disuarakan mahasiswa atau kelompok-kelompok lain pada tanggal 11 April, isunya hampir 99% bicara tentang persekusi Ade Armando. Ini hikmah yang saya tangkap dari peristiwa yang mengenaskan itu. Tapi ada sisi negatif yang harus saya sampaikan bahwa peristiwa penganiayaan Ade Armando ini membuktikan dengan jelas bahwa kelompok-kelompok takfiri atau kelompok-kelompok yang sengaja dirawat oleh kelompok tertentu ini ada dan semakin merajalela. Ini saya prediksi menjelang tahun 2024 itu tensinya akan semakin meningkat dengan tajam. Kalau dengan catatan kalau tidak ada treatment khusus dari negara. Kalau ada pembiaran seperti saat ini, mereka akan merajalela dan melakukan apa saja. Jadi tadi disampaikan oleh Gus Soleh, benar adanya, seorang Ade Armando itu adalah orang Islam sedang berpuasa, itu pun dipersekusi dengan kalimat-kalimat takbir, sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal. Yang dilakukan oleh kelompok-kelompok takfiri, halal darahnya Ade Armando dan sebagainya. Setelah itu besoknya muncul beberapa target, salah satunya saya. Tapi itu bagi kita tidak menyurutkan langkah kami untuk bersuara, karena kebetulan kami bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa aparat keamanan itu proaktif menghubungi kami dan menawarkan bantuan-bantuan kalau diperlukan. Ini membahagiakan kami, meskipun selama ini kami tidak pernah minta bantuan pada mereka. Kami intens berkomunikasi dengan Densus 88, kepada BNPT, beberapa petinggi TNI, dan sebagainya. Insya Allah ini terus kami lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya katakan tadi bahwa kelompok ini semakin eksis karena dirawat. Dan kebodohan yang mereka hasilkan dari persekusi kepada Ade Armando ini adalah buah dari pembiaran yang bertahun-tahun. Mereka masif merawat kebodohan dan kebencian itu yang dirawat terus sehingga polarisasi ini semakin nyata. Dan harus saya akui pemerintah atau negara gagal mencairkan
situasi seperti ini, sehingga membuktikan dengan jelas bahwa polarisasi itu masih ada dan ini menjadi PR kita. Saya ulangi lagi, saya menduga dengan keras tensinya akan semakin meningkat menjelang tahun 2024 kalau tidak ada special treatment dari pemerintah. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Gus Soleh bahwa kita harus berbuat sesuatu. Kalau tidak, bahaya. Alarm ini sudah sangat kuat. Jadi kalau semua stakeholder tidak bergerak akan sulit. Saya sudah memberikan masukan kepada Badan Intelijen, kemudian aparat keamanan sudah bertemu dan saya berikan masukan dan sebagainya. Teman-teman saya yang lain juga sudah memberikan masukan banyak. Jadi intinya intelijen kita dan aparat keamanan sudah bisa mapping dengan lebih detail, gitu, akurat dan bisa memotong-motong pergerakan mereka, simpul-simpul mereka. Ini mudah-mudahan tahun 2024 ini sudah dilakukan. Memang harus saya akui dengan dihukumnya Munarman hanya 3 tahun, yang saya prediksi tahun 2024 dia akan bebas, ini akan membuat luar biasa hebat lagi. Rizik Syihab hukumannya dipotong 2 tahun. Tahun 2024 mereka berdua akan keluar dari penjara. Ini juga menjadi PR kita dan sudah pasti provokasi dari kedua orang itu akan semakin kuat dan ini otomatis akan membuat tensi stabilitas nasional terganggu. Ini pasti. Tapi saya yakin aparat keamanan, aparat intelijen kita sudah mempunyai strategi untuk melunakkan mereka. Untuk itu saya menghimbau sebetulnya dalam kesempatan ini mungkin ada beberapa pejabat pemerintah kepada Presiden Jokowi, saya mohon untuk 2 tahun ke depan untuk mulai concern mengatasi masalah intoleransi dan SDM ini. Saya tetap melihat bahwa kelompok-kelompok yang sangat kasar ini, kelompok takfiri, yang 100% pasti Wahabi dan Salafi ini saudara kita juga. Anak Indonesia, anak bangsa. Kita tidak bisa terus melawan mereka. Karena seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dulu, musuh yang terbesar itu peperangan yang paling sulit kalau kita melawan saudara kita sendiri. Ini yang terjadi. Saya mohon kepada pemerintah untuk 2 tahun tersisa ini untuk fokus mengatasi hal ini. Jadi jangan hanya masalah pembangunan fisik semata. Toh sudah jalan yang lain, selesaikan yang ada, dan harus kita ingatkan kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi bahwa visi yang pertama dari Presiden Jokowi kan pembangunan SDM pada periode kedua ini. Dan itu belum disentuh, mohon maaf dengan segala hormat, belum disentuh dengan optimal oleh Presiden. Dan kita mempunyai hak untuk memberikan masukan pada pemerintah agar 2 tahun tersisa Presiden lebih concern mengatasi hal ini. Karena kalau tidak, tahun 2024 saya yakin polarisasi semakin tajam, gesekan semakin kuat, dan potensi konflik horizontal semakin tajam. Ada indikasi yang kuat, Bapak-Ibu sekalian, Gus Soleh, akhir-akhir ini muncul para pendeta-pendeta yang ekstrim, yang memusuhi Islam. Kayak Saifuddin, siapa itu namanya itu ya? Ya, bekas pendeta yang itu, yang minta 300 ayat di Al-Quran dihapus itu ya. Saifuddin Ibrahim, Pak. Nah, Saifuddin Ibrahim. Nah, ini dia ini kan pentolan NII. Ya, pentolan NII sebetulnya yang apa namanya? Yang di Indramayu itu sebetulnya. Ini tokoh NII. Nah, akhirnya dia masuk Kristen dan kemudian menjelek-jelekan Islam. Juga ada beberapa pendeta yang lain. Bapak Ibu sekalian, jangan salah. Kita harus mewaspadai, ini bukan sekedar provokasi untuk menjelekkan Islam atau penistaan terhadap Islam, tapi ada upaya untuk menimbulkan konflik horizontal. Harus hati-hati. Ini by design. Jadi kalau kita menyikapi itu jangan terlalu emosional, karena saya khawatir ini akan menimbulkan konflik horizontal. Pancingan-pancingan yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim ini, kan notabene ini adalah orang NII, dari orang NII, ini berbahaya sekali.
Dan upaya untuk mengadu domba kita itu akan terus dilakukan. Jadi saya berharap Gus Soleh harus radarnya semakin harus dikuatkan untuk menangkap ini, dan kita harus segera berbuat sesuatu. Dan webinar seperti ini penting untuk merawat kewaspadaan kita. Jangan sampai kita terbuai dan terlena. Ini yang saya analisis terkait dengan perkembangan terakhir ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya hari ini membuat opini Rudi terkait dengan siapa sih sebetulnya sumber malapetaka kegaduhan tanggal 11 April ini. Mengorbankan Ade Armando, ada 1 polisi meninggal di Kendari, ada 6 orang aparat kepolisian terluka, beberapa adik mahasiswa juga terluka. Resources bangsa ini habis terkuras untuk mengatasi kegaduhan. Saya mengecam keras para politisi, ketua umum partai atau siapapun lah, atau tokoh-tokoh yang menginisiasi gerakan Jokowi 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan. Karena ujungnya yang dibully, yang disasar habis-habisan adalah Presiden Jokowi. Dan sudah jelas terang benderang Jokowi menolak. Tapi isu ini kan keburu ditangkap oleh kelompok oposisi, sehingga terus dimainkan dan dijadikan isu. Sebetulnya kalau boleh jujur, mahasiswa kemarin sudah kehilangan legitimasi isunya, karena isunya sudah dibantah di Presiden semua. Tidak ada isu sentral. Masalah 3 periode, Presiden menolak. Perpanjangan pemilu, perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, Presiden menolak. Jadi secara esensial apa yang dituntut mahasiswa sudah tidak ada legitimasi lagi sebetulnya. Tapi ini karena terlanjur menjadi amunisi bagi kelompok mereka harus sudah keburu malu. Nah, saya mohon ini kepada partai-partai pendukung pemerintah, kemudian pejabat juga, pejabat internal di lingkaran Presiden, Mbok ya jangan membuat Presiden menjadi sasaran tembak lagi. Sehingga fokus kerja beliau akan terganggu, masyarakat terganggu, semuanya terganggu. Jadi patuhi perintah Presiden. Yang terakhir Presiden bilang bahwa semua pejabat, menteri dan sebagainya tidak boleh bicara tentang 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan. Mohon dipatuhi. Jadi kasihan Presiden saya, Presidennya Gus Soleh, Presiden kita semua, karena jadi sasaran tembak. Dan yang membuat saya marah adalah orang-orang ini, Ketua Umum PAN, Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PKB, dan menteri-menteri yang mengusulkan itu, dan kelompok komunitas yang mengusulkan Jokowi Prabowo, itu mengumpet semua. Kegaduhan ini mereka nggak bertanggung jawab, pengecut, mohon maaf dengan segala hormat, mereka pengecut. Bahkan Ketua PAN balik badan, tidak lagi mendukung, PKB pun sama. Ringan sekali. Pada saat ucapan mereka jadikan bahan amunisi besar dan akan menimbulkan destruksi yang luar biasa buat bangsa ini, mereka balik badan semudah mereka ngomong. Ini berbahaya buat negeri. Jadi kita harus mengingatkan mereka jangan lagi memancing kegaduhan. Jelas orang-orang oposisi terlibat, orang-orang kami, Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia terlibat dalam kan kemarin, kelompok 1-2 terlibat, XHTIFP terlibat, tapi sebetulnya mereka ini kan bereaksi atas aksi yang dilakukan oleh ya tadi ketua umum partai tadi dan sebagainya. Ini mohon jangan lagi terjadi, dan kepengejutan mereka itu jangan menjadi semacam strategi politik lah, hanya sekedar cek ombak lah atau apa. Ini kan nggak benar. Korbannya juga sahabat saya dekat, Ade Armando. Kalau Bapak melihat kondisi fisiknya, lihat videonya kan nggak manusiawi. Gitu. Jadi seperti itulah. Jadi secara konstelasi politik itu juga harus ditertibkan supaya mereka mempunyai semacam fatsun politik yang tidak asal bicara kemudian lepas tangan. Yang saya katakan kok seperti social distancing, cuci tangan, tutup muka, jaga jarak, lari mereka. Sama persis. Ini yang terjadi pada mereka. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, Gus. Yang jelas saya mohon dengan segala hormat kepada Gus Soleh dan kawan-kawan di komunitas agama cinta untuk terus alarm ini dipasang dengan tajam, telinga
dan mata kita harus merawat terus kewaspadaan kita dengan cara-cara seperti ini maupun aksi-aksi yang luar biasa seperti yang kami lakukan kemarin dengan teman-teman Jogja, dengan di Malioboro menyanyikan lagu di Malioboro itu salah satu aksi kecil gitu ya dengan teman-teman Jogja, dan mungkin di daerah lain juga berlaku yang sama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sekalian ini merupakan closing statement karena saya ada acara lagi. Suatu kehormatan saya bertemu dengan Gus Soleh dan kawan-kawan semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan, sudah pasti bisa dijawab oleh Gus Soleh. Karena saya ini kan ilmunya dari Gus Soleh sebetulnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Salam hormat saya, salam sehat. Jaga kewaspadaan kita. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, tapi juga jangan terlalu paranoid juga, gitu ya. Kita harus merawat kedamaian supaya masyarakat kita juga tidak panik, gitu. Itu saja. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu dan seluruh keluarga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Rudi Askamri dan kepada para peserta. Mumpung Pak Rudi masih ada, yuk kita foto bersama. Foto bersama dulu Pak ya. Sebentar. Siap, betul. Oke. Ayo diaktifkan videonya, kita foto bersama dulu. Boleh gaya bebas, gaya milenial, kolonial, semuanya masuk di sini. Yang penting kita cinta. Nurul lagi di mana dulu? Lagi di Bintaro Pak. Oh alah. Iya, mampir pesantren. Iya betul Bapak Murid. Yuk, bagi para peserta siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya cek dulu. Saat ini peserta ada 31 yang sudah bergabung. Yuk, sesi kedua. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih Gus Soleh. Mohon maaf pamit dulu. Ya, terima kasih Pak Rudi. Semoga panjang umur, sehat selalu Pak Rudi. Terima kasih. Atur nuhun Pak Rudi, barakallah. Ya, makasih Pak. Ya, untuk acara selanjutnya adalah acara yang akan dipimpin oleh moderator kita dari Papua, nan jauh di sana, tapi dekat di hati kita semua karena sama-sama cinta Indonesia. Pada abang kita, Bang Medi Friends, kami persilahkan. Monggo Bang Medi. Makasih Bang Nurul, host. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, Ya. mantap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Seperti biasanya, kita sapa dengan salam agama cinta. NKRI harga mati, Pancasila dasar negaraku, Garuda di dadaku, merah putih tetap berkibar, merdeka. Yang terhormat, Gus Soleh, selaku penggagas agama cinta dan penanggung jawab webinar pada hari ini. Para narasumber, Bung Rudi, dan Bung Andre yang kami kasih, dan para peserta webinar yang kami banggakan. Tema webinar kali ini adalah penganiayaan terhadap Ade Armando, bukti bahaya radikalisme di Indonesia. Kebetulan Bung Rudi sudah menyampaikan pemaparannya. Untuk narasumber kedua, yaitu Bung Andre Vincent Wenas, MM, MBA, pemerhati sosial dan politik, membawa subtema Ade Armando jadi tumbal, sekaligus simbol perlawanan terhadap kelompok radikalisme. Sebelum masuk ya, saya teringat pada saat saya masih kecil. Waktu itu kita bermain kelereng ya bersama teman-teman. Pada saat itu teman saya kalah bermain kelereng, dan pada saat kita selesai bermain sudah mau pulang, dia memukul saya. Entah apa maksudnya dia memukul saya.
dan kemudian orang tua melerai perkelahian kita. Dan di situ tidak ada yang menang, cuma saya dipukul gitu. Akhirnya ditanyakan kenapa dia memukul saya, dia menjawab bahwa dia tidak suka karena saya diam-diam dan senyum-senyum baru pulang. Maksudnya apa? Akhirnya setelah itu saya berpikir bahwa ternyata dia kalah. Jadi terbawa sampai sekarang bahwa kebanyakan yang menggunakan kaki dan tangan, bukan pendapat atau suara, itu orang yang kalah. Biasanya kita yang menang tidak menggunakan itu. Jadi saya beranggapan bahwa Ade Armando adalah pihak yang menang. Dan yang memukul Ade Armando adalah pihak yang kalah. Baik, itu sedikit tentang ulasan kejadian yang terjadi pada Bung Ade Armando, dan Ade Armando adalah sang pemenang. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi dari Pak narasumber. Ini tinggal Bung Andre Vincent ya. Setelah itu ada tanya jawab untuk para peserta kepada narasumber. Kemudian setelah itu closing statement. Kemudian pesan damai dari Habib Jafar Sadiq Sufi Misafir. Kemudian ucapan terima kasih dari Gus Soleh, Koordinator Agama Cinta. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke narasumber. Bung Andre, bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, siap? Siap. Butuh share screen, share screen ya? Nggak usah. Oke, baik. Bung Andre, waktu kami berikan. Iya, terima kasih. Forum Agama Cinta yang saya hormati, Gus Soleh, Bang Medi di Papua ya, dan seluruh peserta webinar. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Baik, saya langsung saja. Ade Armando itu jadi tumbal sekaligus simbol perlawanan terhadap kaum radikal yang saya sebut juga sebagai penjarah demokrasi. Jadi begini ceritanya. Pada hari Senin itu juga, menjelang sore 11 April, itu saya dan teman-teman sedang rapat di kawasan Jakarta Pusat waktu itu. Tiba-tiba kami mendengar kabar karena terus kontak dengan beliau, dengan teman-teman dari Cokro, dia dianiaya oleh sekelompok orang. Nah, waktu kami dengar cerita atau berita itu, langsung kami mencari informasi tentunya tentang bagaimana kondisi beliau, serta di mana keberadaannya, simpang siur, karena situasi kacau balau waktu itu. Akhirnya dari teman kepolisian kasih kabar bahwa dia lagi dirawat di dalam gedung DPR, salah satu ruangan, kemudian karena ada penyekatan, maka dia baru bisa dibawa sore menjelang maghrib begitu ke rumah sakit di kawasan Semanggi. Dan kami diberitahu lokasinya, kami meluncur ke sana segera. Waktu itu saya, Sis Grace Natali, dan beberapa teman-teman lain, ada Daniel Rembet dan lain-lainnya. Eko Kuntadi juga ada di sana. Itu kita mendapati Bang Ade dalam kondisi yang luar biasa babak belurnya karena baru turun dari ambulans. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Berdarah-darah, matanya lebam-lebam, biru, kepalanya bocor, mesti dijahit, dan sebagainya. Tapi dia masih sadar dan masih bisa berbicara dengan kita. Syukur deh, waktu itu saya masih lihat. Dan dokter di gawat darurat, di ruang gawat darurat rumah sakit itu mengatakan, sementara ini ajak ngobrol terus. Jadi saya ajak ngobrol. Genre kabarnya dia masih ketawa-ketawa, kasih jempol ke saya juga, merangkul-rangkul, supaya nggak hilang kesadaran, karena itu berbahaya katanya. Jadi sementara mesti ajak dia ngobrol supaya nggak kehilangan kesadaran. Dan kita berharap tentu dia bisa semakin pulih dan bisa meneruskan perjuangannya mengawal demokrasi, mengawal toleransi. Itu agenda utama dari Bang Ade Armando, mengawal toleransi di negeri ini. Dan toleransi itu adalah akar dari demokrasi itu sendiri. Nah, ceritanya yang insight-nya adalah begini, seperti saya sampaikan, akhirnya saya juga sampaikan di kanal Perspektif, kanal YouTube saya ini, bahwa situasi ini memang sangat memprihatinkan.
bahwa demonstrasi 11 April, demonstrasi mahasiswa 11 April 2022 ini telah ditunggangi sekelompok orang yang telah bertindak biadab. Mereka menunggangi kebebasan berpendapat yang selama ini dirawat oleh Presiden Joko Widodo. Mereka-mereka ini jelas para penjarah demokrasi yang sesungguhnya. Nah, mereka ini kita mesti definisikan, Bapak Ibu yang saya hormati. Siapa mereka ini? Jadi mereka ini adalah orang-orang yang ada di lapangan kemarin itu, tetapi juga mereka yang kabarnya menjadi semacam bohirnya, aktor intelektualnya dari gerakan penjarah demokrasi ini. Mereka ini bermainnya di belakang layar. Ini para pengecut, para penikam dari belakang. Mereka tidak berani untuk berhadap-hadapan, tapi begitu orang yang ada di mereka tikam dari belakang. Ini gaya Brutus. Pengecut. Tadi terdengar pula waktu itu sudah dikatakan oleh Gus Soleh tadi ya, bahwa terdengar teriakan-teriakan barbar ya, yang mengatakan darahnya halal, ini adalah penista agama, dan seruan lain, yang seruan-seruan itu kerap kita dengar dipekikkan oleh kelompok yang itu juga. Nah, pertanyaannya apakah operator lapangan ini adalah orang yang dari kelompok yang itu juga? Itu pertanyaan besarnya jadinya salah satunya ya. Maaf. Mereka ini Bapak Ibu yang saya hormati menunggangi, mereka menunggangi, mendompleng dinamikasi. Sih beda pendapat itu wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Nah, mereka menunggangi dinamika demokrasi ini. Minta hak berbicara, hak ikut dalam demonstrasi segala macam, tapi mereka tunggangi untuk kepentingan mereka sendiri. Dan pada saat mahasiswa mau menyatakan pendapat, dan menyatakan pendapat itu sah-sah saja di negeri ini. Tidak ada soal, tidak ada masalah soal itu. De facto, kebebasan menyatakan pendapat itu oleh para mahasiswa aman-aman aja, bukan? Sampai pecahnya insiden penganiayaan seorang Ade Armando. Nah, tatkala pecah penganiayaan itu, fora atau forum kebebasan menyatakan pendapat itu pun jadi tercemar. Kemudian situasi demokratis jadi tidak aman tentunya untuk menyatakan pendapat, dirusak lantaran sekelompok orang serta-merta mengeroyok seorang Ade Armando yang tanpa daya dihajar habis-habisan tanpa peri kemanusiaan. Ini jahat sekali, biadab. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, fakta bahwa pada tanggal 11 April Senin kemarin itu suasana demokratis di Indonesia telah dirusak oleh para penjarah demokrasi ini. Para penjarah ini Bapak Ibu, para operator lapangan beserta para bohir di belakang layarnya ini sejatinya adalah pengkhianat. Mereka adalah pengecut. Mereka tidak berani adu argumentasi secara terhormat. Nalar mereka ini butek dan buntu. Dan lantaran nalar mereka butek dan buntu, maka ototlah yang dipamer-pamer. Mereka pikir dengan menelanjangi seorang Ade Armando, mereka bisa mempermalukannya. Oh tidak, justru mereka lah yang sedang mempermalukan dirinya sendiri. Dengan berbuat kebiadaban seperti itu, justru mereka sedang menelanjangi dirinya sendiri. Kita lihat sekarang, oh ternyata cuma secuil itulah nyali mereka. Main keroyok, bergaya kampungan, dan sangat-sangat norak. Kenyataannya Bapak Ibu, simpati publik kepada seorang Ade Armando malahan mengalir sejak saya dan teman-teman Grace Natali dan lain-lain itu mendampingi beliau di ruang gawat darurat. Dukungan moral, dukungan material itu datang dari mana-mana. Tidak putus-putus sampai hari ini. Sementara itu para pengeroyok di mana mereka? Mereka terbirit-birit, bersembunyi, ketakutan, menjadi buronan, malah sebagian sudah tertangkap, bukan? Lalu para bohir mereka, di mana para bohir mereka? Jelas mereka akan terus bersembunyi, mereka akan terus cuci tangan sambil terus mengusap wajah
wajah hipokritnya. Mungkin para bohir ini rada kecewa juga, lantaran kabarnya sih program kerusuhan besar-besaran di ibu kota yang mereka rancang itu telah gagal total. Justru lantaran insiden penganiayaan Ade Armando terjadinya terlalu cepat atau kepagian. Ini ibarat bisul, Bapak Ibu. Telah dipecahkan lebih dulu, nanahnya muncrat, dan bakterinya pun ikut memburai keluar duluan. Prematur lah begitu. Nah, gara-gara prematur nggak tahu tuh, cair apa enggak tuh duitnya. Namun, biar bagaimanapun Bapak Ibu, tindakan barbar, biadab, dan pengecut yang telah mereka lakukan terhadap seorang Ade Armando, itu patutlah dikutuk. Sekali lagi, perjuangan untuk menjaga demokrasi di Indonesia telah memakan korban anak bangsanya sendiri. Ade Armando kita katakan menjadi tumbal, sekaligus saat itu juga menjadi simbol kita untuk perlawanan. Perlawanan yang telah memporak-porandakan rencana jahat para penjarah demokrasi ini. Para bohir itu akan terus bersembunyi, Bapak Ibu, di balik topeng-topeng hipokrisinya. Dan mereka akan terus memperalat orang-orang bodoh untuk mengeksekusi niat kotor mereka. Kita berharap Ade Armando segera pulih untuk terus melanjutkan perjuangan mengawal toleransi di negeri ini. Bukan dengan membalas kebencian, tetapi justru dengan mengasihi mereka, mengedukasi publik dengan narasi-narasi yang mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Andre. Kayaknya narasumber setelah Bung Andre tidak ada lagi. Tadi Bung Rudi Eskamri sudah duluan ya, karena ada satu lain hal. Jadi Bung Andre, kita masuk ke tanya jawab ya. Langsung aja ya. Oke, mempercepat waktu sambil menuju ke maghrib untuk umat Muslim kita bersama-sama membuka puasa ya. Di Papua sudah ya, sudah duluan, Gus. Kita sudah duluan. Jadi mungkin saya bisa minum kopi ya, tapi jangan dulu. Menghargai mereka yang ada di barat ya. Yang di barat dapat berkah lebih banyak, Bang Medi, dapat berkah lebih banyak. Baik, kita lanjut ya. Ini kayaknya resign ada 2. Saya batasi saja untuk yang menanya langsung ya. Sedangkan yang di chat saya tidak buka ya untuk pertanyaan di chat. Saya langsung ke yang resign. Resign ini di sini 2. Pak Syarifuddin ya, Jamil, kemudian Khalid Effendi ya. Baik, oke. Pak Syarifuddin, langsung aja kita mempercepat waktu. Saya kasih waktu 3 menit. Kalau berkomentar atau bertanya, saya kasih waktu 3 menit ya. Langsung ke pokok persoalan yang sebenarnya. Waktu kami berikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kedengaran ya suara saya ya? Siap kedengaran. Syarifuddin Jamil, Sekber Jokowi, Kota Lok Sumawe, bagian barat Indonesia Aceh. Di sini saya ingin memberikan sedikit pertanyaan sekaligus masukan. Jika kita ketahui kejadian-kejadian yang berlangsung itu adalah korbannya orang-orang di lapangan, tetapi para aktor-aktornya itu pada ketawa melihat orang-orang di lapangan yang menjadi korban. Jadi saya sangat menekankan sekali kepada pihak aparat, khususnya kepada pemerintah, agar mencari aktornya dulu. Cari ini aktornya ini, siapa ini. Mereka itu pengecut tetapi tidak berani bermain di depan. Nah, mereka itu cari. Kasihan yang di bawah hanya jadi korban daripada mereka itu. Untuk itu saya juga sangat menghimbau kepada seluruh stakeholder yang ada, masyarakat adalah korban daripada keganasan daripada aktor-aktor jahat, bohir-bohir yang
cukong-cukong yang tidak bertanggung jawab ini. Untuk itu, masukan dari saya, ayo kita semua perangin mereka itu. Kita perangi mereka itu. Karena mereka itu adalah pengecut, penghancur negara Republik Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka, Bung Andre. Kita rangkum ya, dua lagi. Ini Bung Andre sendiri nih. Bung Rudi sudah pamit duluan. Jadi bisa ya. Oke, baik, kita lanjut ke Pak Khalid. Saya panggil Bung Khalid ya. Baik 3 menit, langsung ke intinya, waktu kami berikan. Terima kasih Pak Andre. Saya mungkin agak beda cara melihat ya. Kalau dikatakan mereka itu penjarah demokrasi, tidak benar. Justru mereka yang di lapangan itu adalah operator lapangan pendukung demokrasi. Tapi demokrasi apa? Demokrasi elit, Pak. Yaitu demokrasi liberal. Mereka itu kan aktor lapangan dari yang kita sebut aktor-aktor di belakang layar. Saya kira aktor di belakang layar itu memang menggunakan kesempatan ini. Contoh, 2 hari ini saya membeli gas, udah naik 2.000, Pak. Siapa yang diuntungkan dengan kenaikan gas 2.000? Bukan hanya gas, setiap hari kita beli paket data, Pak. Saya beli paket data, kata itu counter, Om naik 2.000. Yang kena siapa? Yang kena kan orang kelas bawah, Pak. Yang menarik keuntungan, yang jual, yang itu pedagang pulsa. Gas. Justru substansi isu-isu itu dengan dipinggirkannya mahasiswa tidak diam, Pak. Ya mungkin ini yang kita harus beresi. Kalau dikatakan tadi, apa yang harus kita lakukan? Kenapa naik gas 2.000? Tapi naik gas 2.000 kan berjuta-juta galon, berjuta-juta apa itu? Nah, itu persoalannya, apakah kita masih meminggirkan terus demokrasi Pancasila? Kita selalu bicara demokrasi, titik. Kan demokrasi Pancasila yang harus kita segarkan. Tapi elit-elit kita dari pusat sampai ke daerah kan pendukung demokrasi liberal, Pak. Neolit, Pak. Mau apapun partainya. Yang sudah jelas pendiri negara tidak suka itu. Karena ini akibatnya kalau kita meminggirkan Pancasila, Pak. Kayak sistem keyakinan. Kalau demokrasi liberal kita tingkatkan, muncullah radikalisme. Karena demokrasi liberal gagal. Revolusi Perancis itu gagal itu. Bung Hatta katakan, kenapa kita tiru demokrasi liberal? Karena akan gagal. Ini akibatnya. Muncul radikalisme dari orang-orang yang, menurut saya nih, demokrasi liberal tidak berhasil mengatasi kesenjangan ekonomi, kan gitu. Pemiskinan struktural yang diciptakan sekarang di mana-mana. Dan setiap saat kita bisa menjadi korban, Pak, akibat kemiskinan, kebodohan, kan? Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Khalid, terima kasih. Kita langsung ada yang resen lagi tambahan ini. Pak TB Yayan ya. Pak Khalid sudah ya? Baik. Oke, Pak TB Yayan, waktu kami berikan 3 menit, boleh bertanya, boleh berkomentar, kita batasi 3 menit ya. Oke. Waktu kami berikan Halo. Ya, oke. Baik, suara Assalamualaikum. terdengar jelas, cakep dilihat wajah. Rekan-rekan waktu kami berikan. TB Yayan dari alumni SMA Surabaya Bersatu di Surabaya. Saya berharap kejadian yang sangat menyedihkan ini tidak terjadi lagi pada rekan-rekan yang betul-betul memperjuangkan nilai-nilai nasionalisme kita. Pertama, yang mungkin saya sampaikan ke pemerintahannya adalah ketegasan dalam menetapkan hukum pada pelaku-pelaku, para perusuh-perusuh yang ada yang mencederai demokrasi ini. Kemudian di beberapa penerapan hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintahan tidak dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan
ekspektasi dari teman-teman kita semua. Ada satu permasalahan yang harus kita perhatikan sekarang adalah bukan masalah lagi kejadian yang seperti terjadi pada saudara Ade Armando. Tapi dari semua yang menyebabkan mereka punya keberanian untuk itu. Artinya mereka tidak ada rasa takut sama sekali. Sama dengan dia sangat melawan hukum. Ini sangat nampak sekali beberapa narasi yang dibangun oleh beberapa provokator dan mereka masih bebas ada di negeri ini. Demikian yang saya sampaikan dan saya sepakat dengan Mas Rudi Kamri tadi bahwa kondisi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Saya yang khawatirkan ini pada saat nanti ke depan kita menghadapi tahun-tahun politik. Ini yang kita perhatikan. Ada beberapa kelompok-kelompok yang ternyata di berbagai daerah itu ya mereka merasa aman dan nyaman aja melakukan demonstrasi melakukan ungkapan-ungkapan itu dia sangat tidak mengindahkan hukum. Itu yang perlu diperhatikan. Saya apresiasi mungkin polisi untuk bisa menangkap beberapa pelaku, cuman yang lebih saya apresiasi tindak lanjutnya bagaimana. Jangan nanti cuman materai 10.000 udah selesai. Kemudian sampai tahap 2-nya apa aparat bisa melakukan dari sampai pelakunya, kemudian kita juga bisa ungkap siapa bohirnya. Itu saya enggak punya keyakinan itu. Tapi paling tidak kita harus tahu, kita harus waspada tanpa harus paranoid bahwa di Indonesia ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Itu aja yang saya sampaikan dari Surabaya. Salam sehat untuk rekan-rekan semua, untuk Gus Seleh dan teman-teman yang lainnya, para senior, Bung Andre. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung TB Yayan. Ya, Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik ya. Lebih baik begitu pikiran kita supaya tetap kita waspada. Baik. Terima kasih. 3 saja penanya, Gus. Mungkin bisa membantu nanti Bung Andre bersama-sama kita memperkaya jawaban dari pertanyaan atau tanggapan dari para Nanti Habib peserta dan kemudian mungkin Habib Jafar juga bisa bersama-sama ya kita memperkaya jawaban dari para penanya. Baik, Bung Andre, sudah simak waktu kami berikan. Iya, terima kasih Bang Mehdi. Pak Syarifuddin Jamil, Pak Khalid Effendi, Pak TB Yayan yang saya hormati, dan semua peserta webinar yang berbahagia. Memang demokrasi itu di Indonesia ya kita menganut demokrasi Pancasila, di mana kita tahu bahwa ini menjadi semacam internal antitesis dari liberalisme yang mengatakan laissez-faire atau pasar bebas misalnya ya, yang kata Bung Karno berujung pada eksploitation de long par long, eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Tetapi kan kita tidak menganut itu, dan itu sudah dibuktikan oleh kebijakan Pak Jokowi selama pandemi justru kelihatan, di mana negara hadir untuk menyelamatkan rakyatnya, APBN untuk rakyat. Kalau di negara-negara yang murni liberal itu, ya terserah sektor privat saja yang bereskan, negara hanya urus masalah hukum dan sebagainya. Tetapi kan ekonomi Indonesia sudah dibuktikan di mana negara hadir. Kita punya BUMN. BUMN itu adalah state capitalism, adalah kapitalisme oleh negara, bukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, di mana negara ikut berpartisipasi di dalam memutar roda ekonomi negara. Dan itu sudah clear. Jadi tidak ada persoalan mengenai itu menurut saya. Yang jadi persoalan dalam kasus Ade Armando ini adalah orang-orang yang mau merampok atau mencuri milik kita, yaitu demokrasi Pancasila itu sendiri. Yang mereka mau terobos, mau ambil alih demi kepentingan oportunistik dan egoistik dari mereka-mereka ini, dengan memperalat, yang saya katakan tadi, orang-orang bodoh yang mau diperalat.
Ya kalau mereka nggak bodoh, ya mereka nggak akan bisa diperalat. Mereka akan berpikir seperti mereka-mereka yang hadir dalam webinar ini, bukan? Nggak mau, ngapain gue diperalat seperti itu. Tetapi karena mereka bodoh, makanya mau diperalat. Bodoh juga karena mungkin dipepet oleh situasi macam-macam, situasi ekonomi, situasi sosiologis. Jadi ya mau-mau aja diperalat. Itulah yang membuat kondisi negara kita tidak baik-baik saja. Karena masih ada mereka-mereka ini yang mau diperalat, dan masih ada mereka-mereka yang mau memperalat. Ini dua sektor inilah yang harus diadres. Nah, salah satunya adalah terus memberikan proses atau program-program konsientisasi atau penyadaran seperti webinar ini. Nah, ada yang mengatakan bahwa begini, yang parah yang saya katakan, oh itu kan karena ulah dari Ade Armando sendiri, itu adalah konsekuensi sosial yang harus ia bayar lantaran kerjaannya selama ini hanya melakukan penistaan katanya. Itu klaim sebagian pihak. Kita mesti tenang dan tidak boleh emosi di dalam menjawab narasi-narasi yang menyesatkan seperti ini. Begini, karena saya juga mendapatkan banyak pertanyaan dan saya menuliskan artikelnya akhirnya, dan kabarnya sih cukup viral. Kita bayangkan aja Bapak Ibu yang saya hormati, seumpama nih, ada maling atau perampok menjarah rumah Anda, lalu menggebuki Anda, sang pemilik rumah. Tapi kemudian orang-orang lain itu malah menyalahkan Anda. Kenapa kamu nggak pasang alarm? Lalu Anda pun sang pemilik rumah yang udah digebukin itu, dipersalahkan juga. Ekstrimnya begini, kenapa kamu sering-sering update status di medsos kamu tentang makanan yang enak-enak yang kamu makan, baju baru yang kamu beli, jam tangan kamu yang keren, itu kamu update-update terus, sehingga kan kita ngiri. Nah, katakanlah secara ekstrim, Anda termasuk kalangan yang suka flexing itu misalnya. Nah, bagaimana? Apakah si maling atau perampok yang telah menjarah rumah dan telah menggebuki Anda ini, demi analisa yang berimbang katanya, bisa diringankan kesalahannya begitu. Bahwa Anda telah digebuki dan rumah Anda dijarah itu adalah wajar sebagai konsekuensi sosial dari ulah Anda yang sering pamer-pamer di medsos Anda, termasuk flexing misalnya. Iya. Nah, justru saya hanya ingin menunjukkan Bapak Ibu yang saya hormati, justru disitulah persis cacat logika atau sesat pikirnya. Ade Armando katakanlah bernarasi tentang apa yang ia anggap perlu untuk ditanggapi dalam suatu wacana publik atau ruang publik. Maka apapun yang dikatakan oleh seorang Ade Armando di ruang publik semestinya dijawab dengan narasi tandingan, counter narrative yang juga argumentatif, logis sifatnya, begitu. Dan dengan begitu maka terbangun suatu wacana atau diskursus publik yang sehat. Sehat itu artinya yang mencerdaskan, yang menambah pengetahuan, atau membuka wawasan atau horizon pemikiran. Tapi, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kemudian malah memelintir isu pokok argumentasi dari Ade Armando ini dengan labelisasi sebagai penista ini dan itu, maka disitulah dialektika progresifnya itu hancur berantakan. Padahal Ade Armando sama sekali paling tidak bermaksud untuk menista ini maupun itu. Nah, ini semacam yang namanya dalam ilmu logika itu strawman fallacy atau sesat logika dengan mengubah argumen lawan menjadi argumen baru yang bisa dengan cara labelisasi seseorang begitu, untuk kemudian diserang terus begitu. Padahal argumen itu sama sekali tidak dikatakannya atau tidak dimaksudkannya. Sampai akhirnya Ade Armando ini jadi seperti orang-orangan sawah yang sebagai pengganti lawan bicara untuk digebukin, diserang terus begitu. Lagi pula Bapak Ibu kita mesti kritis. Term atau istilah kekerasan narasi katanya yang sering diucapkan oleh Ade Armando itu nggak kalah dengan kekerasan fisik katanya. Nah, term kekerasan narasi itu pun mesti jelas dulu apa maksudnya, apa maknanya. Apakah itu soal kerasnya argumentasi Ade Armando yang artinya argumentasinya itu solid, keras, solid begitu. Atau ia kasar dalam berbicara, keras atau kasar itu dua hal yang berbeda begitu. Apakah ia telah menyinggung perasaan?
argumentasi mana sih dari Ade Armando itu yang menyinggung perasaan? Mesti itu yang di counter naratif. Menyinggung perasaannya siapa? Kenapa tersinggung? Atau apakah jangan-jangan ini cuma lantaran argumentasinya itu tidak mampu direspon, maka jadi sakit hati, jadi baper. Maka katanya demi alasan yang berimbang tadi itu, bisa dimengertilah, bisa dipahamilah kalau sekarang ia dianiaya oleh mereka yang selama ini jadi korban kekerasan narasinya Ade Armando. Waduh, ini pembenaran yang sifatnya itu sepihak dan maaf juga ngawur. Labelisasi terhadap Ade Armando itu soal penistaan ini dan itu bukannya juga hanya sepihak dan semena-mena juga, bukan? Begitu. Dan perlu diingat di sini bahwa kita semua ini belum atau tidak bicara soal benar salahnya narasi siapa loh ini. Ini hanya prosedurnya yang lagi kita kritis ini. Karena justru dalam keberanian serta kemampuan kita untuk berargumentasi dalam ruang publik, artinya bernarasi, itu artinya tuh otak-atik otak, bukan saling betot-otot. Dalam satu wacana publik yang sehat, maka kebenaran itu bakal semakin terkuat, makin terbuka kalau kita berani berwacana begitu ya, secara sehat, sportif, gentleman. Narasi dijawab dengan narasi tandingan yang lebih cerdas, bukan dibalas dengan persekusi sadis yang lebih cadas. Akhirnya kita sekarang bisa mengerti nih, kalau Bapak Ibu ingat ya, ada seorang bernama Evelyn Beatrice Hall. Dia adalah seorang penulis biografi dari seorang filsuf dan sastrawan yang namanya Voltaire. Kalau pernah dengar ya, Voltaire, tulisannya Voltaire. Yang dia menulisnya begini, I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Artinya begini, saya boleh tidak sependapat dengan Anda, namun saya akan bela mati-matian hak kamu untuk mengatakannya. Itu kan esensi demokrasi, politik narasi, bukan politik persekusi. Terima kasih. Yang mereka melakukan persekusi tidak ada apa yang bisa mereka balas, dan mereka tidak bisa mengalahkan dengan menggunakan kata, maka kaki dan tangan yang mereka gunakan. Dan itulah orang yang kalah. Dan biasanya kita temukan orang yang kalah, mereka biasa memancing untuk berkelahi. Pasti itu, kata kasar pasti keluar, cacian pasti keluar. Dan itulah bahasa orang kalah. Baik, Pak Andre, saya endorse ya. Pak Andre ini kebetulan juga dia penggiat media sosial. Mungkin bisa mengunjungi kanal YouTube Pak Andre ya, di Andre Vincent Wenas, betul ya? Yeah. Di YouTube-nya. Kemudian di mungkin Pak Andre sendiri yang bisa sampaikan di apa IG juga ada ya. Ada ini saya ikuti nih, saya lagi ikuti ini. Kata-kata tadi saya ada lihat ini, wah ini ada ini. Saya ada share di chat room ya, ada di chat room saya share di situ. Ya, IG-nya Pak Pak Andre, ada hubungan saudara dengan Pak Denny Siregar? Saudara saya ideologis. Face-nya juga persis, modulasinya juga hampir sama ya. Karena mirip Wenas itu Bang. Siregar dari Sumatera Utara, Wenas dari Sulawesi Utara. Iya, kita sejalur Pak Andre. Saya juga mungkin dari sama dengan kelangan Tumiwa ya. Oh iya. Tumiwa itu Sulawesi Utara. Oh ini Tumiwa ini. Baik, Pak Ketua Pak Kalawiren. Bagaimana kabar, sehat? Ya, Bung Habib Jafar mungkin bisa menambahkan untuk memperkaya jawaban dari Bung Andre. Baik, Bismillah, in the name of God, in the name of love. Untuk penanya saya sudah tutup ya, batas untuk cuma 3. Dan Bung Sofyan, Bung Khalid, dan TB Yayan sudah ya. Nanti dijawab lagi Bung Habib. Pak Bung Habib? Ya. Bung Habib. Okay. Habib, waktu kami berikan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini langsung jawaban atau langsung ini closing? Gus, jawaban dulu ya. Kita kasih batasi waktu juga. Mungkin Bib mungkin bisa jawab singkatnya. Oke. Jadi untuk ketiga penanya, nah bagus-bagus tadi, dan
seperti yang diungkapkan oleh Pak Andre bahwa gimana ya? Karena ini berbeda ranah, Pak. Beda ranah. Pak ini Bang Ade Armando itu ranahnya ranah rasio. Sedangkan yang menyerang adalah ranahnya ranah emosio. Jadi ranahnya ranah rasakno. Jadi akhirnya nggak ketemu. Itu nggak ketemu. Ya. Kalaupun Pak Andre panjang lebar memaparkan demikian ini enak bagi kita yang memang asyik di dunia ranah rasio. Tapi bagi mereka apa yang disampaikan oleh Pak Andre itu tidak masuk, Pak. Kenapa? Karena memang ranahnya bukan ranah rasio, ranahnya ranah rasakno, gitu, ranah emosio, gitu. Nah, dan mahasiswa sebenarnya adalah seorang manusia yang pada saat atau pada periode-periode bergelut dengan ranah rasio. Itu mestinya. Jadi kalau ada terjadi hal-hal yang sifatnya dominan emosio, big question itu. Jadi pertanyaan, ini mahasiswa atau bukan? Dan ketika kita sadar bahwa dari kondisi Bang Ade sendiri, Bang Ade itu digiring tadinya berada pada kalangan mahasiswa. Bang Ade adalah dosennya, terus itu mahasiswanya. Jadi seakan-akan bapak yang sedang menggiring anak damai-damai aja, enggak terjadi apapun. Nyantai aja. Artinya kalau memang benar-benar ini dari mahasiswa yang memang antipati terhadap pemikiran Bang Ade, kenapa nggak dari awal kejadian? Ya. Ini udah lama berdiri di situ tidak kejadian apa-apa, lalu ada sebuah upaya untuk menggiring ke satu tempat yang mana di situ bukan mahasiswa kebanyakan, tetapi mahasewa. Nah itu yang jadi masalah. Makanya kita ini jangan sampai tergiring untuk marah kepada anak-anak kita. Mahasiswa itu adalah anak-anak kita, gitu kan? Kita harus kasihan kepada mereka. Mereka ini mungkin di antara mereka ada yang sedang silap, sehingga terpaksa harus ikut apa yang disampaikan oleh yang menyetirnya, gitu. Tapi di antara mereka juga masih banyak yang memiliki akal yang sehat, pemikiran yang waras, bahwa semua yang ingin disampaikan itu bisa disampaikan dengan rileks, dengan santai, dengan santuy. Kalau seandainya mereka ini benar-benar menikmati suasana periode rasio. Gitu. Nah, jadi kita sebagai orang tuanya, ya tidak boleh antipati kepada para mahasiswa itu. Karena apa? Dikhawatirkan kalau kita antipati kepada mereka, akhirnya mereka diambil lagi oleh kalangan-kalangan intoleran, dijadikan alat lagi. Ya. Kita ingat dengan yang namanya LDK, Pak Andre tahu LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Nah, Lembaga Dakwah Kampus itu dari dulu itu ya saya kaji, saya nilai, saya pernah ngintip ke dalamnya, itu bisa bisa memproduk sebuah gerakan-gerakan yang kelihatannya ilmiah dan demokrasi, sehingga ada ungkapan dakwah untuk partai, entah partai untuk dakwah, entah yang mana. Itu dari LDK, Pak. Nah, ini justru yang lebih bahaya sebenarnya. Ini yang harus dipikirkan bersama. Jadi para narasumber yang saya muliakan, para peserta webinar, saya hanya menjawab bahwasanya kita harus tetap hati-hati, jangan sampai mahasiswa ini keseret ke ranah emosio. Mahasiswa kita tetapkan, kita sayangi, kita ayomi pada ranah rasio. Demikian dulu sementara. Terima kasih. Baik, jawaban dari Habib Jafar untuk 3 penanya ya. Gus, mungkin bisa memperkaya jawaban dari Bung Andre terhadap 3 penanya ini. Masih ada waktu ya kita ini, sekitar berapa menit ini? Sekitar 35 menit ya dari sekarang. Oke, Gus, waktu kami berikan.
Nanti aja Gus kesimpulan sekalian. Oh, Gus nanti masuk kesimpulan. Baik. Masih berapa menit lagi waktu? 35 menit. 35 menit. 35 menit tank, kalau kita ya runut ya sekitar 30 menit lah untuk persiapan. Mungkin ada 1-2 penanya dulu biar dijawab sama Baik. Bang Wenas Ande Wenas. Oke, baik. Kita buka lagi ruang risen. Mungkin ada beberapa penanya. Kita risen kembali. Bung Andre stay ya. Cuma Bung Andre satu-satunya narasumber. Biasanya kita narasumber ini banyak ini. Baik, bagi penanya bisa risen. Kalau 3 masalahnya susah. Tanya jawab baru 1 udah adzan. Iya, betul. Kalau 3 narasumber. Mungkin ada yang bertanya, mau nggak silakan. Oke, kalau tidak ada yang resign, mungkin saya bisa membuka kembali yang penanya tadi bisa menanggapi jawaban dari Bung Andre. Mungkin Pak Syaifuddin ya, Bapak Syaifuddin mungkin bisa, kalau tidak ada yang resign, bisa menanggapi kembali jawaban dari Bung Andre. Baik, terima kasih. Ya, saya kasih waktu sekitar 3 menit aja ya. 3 menit tank. Oke, baik Pak Syaifuddin, waktu kami berikan. Di Aceh, urung Aceh. Aceh ya. Urung Aceh. Orang Aceh ini. Baik, terima kasih. Jadi pada intinya kita lihat sebenarnya kejadian-kejadian yang berlangsung ini seperti apa yang dipaparkan oleh Bang Andre ya, Bang Andre tadi, itu adalah kegiatan yang ada cukong-cukongnya gitu. Jadi dalam hal ini tentu kan sebagai grassroots orang-orang bawah ini yang dibodoh-bodohin, yang terus dibodoh-bodohin, ini akan menjadi korban terus, jika aktor utamanya itu tidak diberikan efek jerah, atau katakanlah mereka lah yang ditangkap. Mereka itu kan sumbernya sebenarnya, otaknya. Bagaimana CPU sebuah komputer yang menggerakkan itu nggak dipadamkan, sementara kita hanya memadamkan jaringan-jaringan yang ada di bawah. Ini akan sia-sia kan, akan sangat sia-sia. Oleh karena itu, ayo keberanian daripada kita bersama, keberanian dan niat baik daripada kita semua, daripada pemerintah juga, untuk menanganin ini otaknya dulu, bohir-bohirnya dulu, putuskan hubungan. Putuskan hubungan dengan mereka supaya CPU-nya itu dipadamkan agar yang ada di bawah itu padam sendiri dia. Padamkan dulu CPU-nya. Servernya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Syaifuddin Jamil, terima kasih sudah ditanggapi Bung Andre, sudah. Baik, kita kasih waktu untuk Pak Khalid Effendi ya. Oke. Baik, tadi ada yang nanya, bisa tanggapi kembali. Waktu kami berikan 3 menit ya. Oke. Saya setuju dengan pemikiran Bang Medi itu. Orang kalah cenderung melakukan kekerasan kan? Ya. Kita kan di sekolah, di kelas juga begitu. Yang melakukan kekerasan itu biasanya nggak pakai otak. Nah, ini kan yang melakukan kekerasan ini terhadap Bang Ade ini kan orang bodoh nih. Bodoh, terpinggirkan. Yang menjadi pertanyaan saya, sumber provokasi menimbulkan kerusuhan itu kan ketua partai, Pak ya. Kok nggak terjangkau oleh polisi? Kok nggak terjangkau sama polisi? Dia udah kaya, punya kekuasaan, pintar lagi. Kan nyata itu, Pak. 3 ketua partai itu kan orang pintar itu. Paling pintar di partai itu. Ini menjadi persoalan. Mulutnya itu memancing emosi dari orang bodoh. Kata Habib Jafar, orang bodoh itu pakai apa tadi? Saya orang Bukit Tinggi, Pak, orang Sumatera Barat. Halo Sumatera. Halo Sumatera, halo Aceh, halo Papua. Dan itu mana mungkin. Saya kira kita punya teman yang nggak pakai otak dari kecil, dari SD, teman SMP, teman SMA, di kampus pun ada yang nggak pakai otak, tapi pakai emosi terus. Malah kalau teman SMA itu kan maunya teman SMA jadi apa? Jadi bintara. Jadi bintara.
bukan mau ke kampus, bukan mau S1, Pak, mau jadi tentara aja atau jadi pelaut. Jadi gitu, itu tetap ada. Kita kasihani, seperti kata Pak Saripudin dari Aceh, harus kita kasihani. Yang ditangkap itu harus dibina lagi, harus disegarkan lagi, ditambah lagi apanya. Nah, tapi yang nggak tersentuh ini kemana nih? Yang provokator sesungguhnya ini. Nah, kan gitu, yang membuat yang seperti Bang siapa, Masinton katakan, itu yang provokator sesungguhnya, itu bikin rusuh, Baik. bikin sikap orang miskin ya, orang bodoh. Baik. Pak ya. Terima Ya. kasih Pak. Terima kasih Bung Khalid Effendi. Ya, memang orang yang menang tidak pernah ngajak berantem. Kalau orang yang kalah yang sering ngajak berantem. Itu pengalaman saya sampai sekarang ya. Jadi Bung Ade Armando adalah pemenang. Yang mempersekusi, yang menganiaya itu orang yang kalah gitu. Apalagi yang mengompor-ngompori, yang apa ya gitu. Mereka lah orang-orang yang kalah. Baik, Bung TB Yayan. Bung TB Yayan. Siap. Oke, itu kami berikan. Dari perspektif yang 3 menit ya. Siap. Dari perspektif yang disampaikan teman-teman tadi, saya sangat apresiasi, ini adalah harapan. Cuman yang terjadi di lapangan adalah tetap seperti itu. Narasi-narasi yang kita bangun dari awal, dari yang sudah kita sampaikan, itu tetap ada artinya. Ini adalah satu konsekuensi yang dilakukan di demokrasi ini. Cuman apa terus berlanjut seperti ini yang harus kita pikirkan bersama. Nanti hal-hal seperti Ade Armando ini bukan cuma, saya yakin kalau ini ada pembiaran, tidak ada ketegasan, ini juga akan muncul ini. Mungkin korbannya saya sendiri, salah satu saya sendiri ini adalah salah satu korban yang tahun 2019. Mungkin bisa dibuka browsing. Rumah saya ini dimolotov 2 kali. Wow. Rumah saya ini dimolotov 2 kali. Dan sampai sekarang pun belum ketemu siapa pelakunya. Jadi konflik-konflik yang di pusat itu sebetulnya di daerah pun ada, cuman mungkin nggak terangkat secara viral. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap minimal di penegakan hukum ini ada efek. Kalau bisa sampai ke tahap 2-nya, sampai ke bohirnya. Tapi saya nggak tahu ini apa mampu apa tidak. Baik. Sekian harapan yang saya sampaikan. Dari teman-teman, saya juga minta tolong masalah tuntutan kepada Ade Armando di kepolisian yang sebetulnya tidak bisa diteruskan karena tidak memenuhi syarat, akan hal yang dituduhkan dan itu dipublikasikan agar bisa melawan narasi-narasi bahwa Armando kebal hukum. Jadi kalau memang tidak bisa tuntutannya dilanjutkan, itu karena apa? Ada penjelasan. Jadi dari pihak aparat kepolisian pun harus menyampaikan. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Bung TB Yayan. Baik. Terima kasih. Bung Andre, kayaknya ada yang open mic ini. Bung Olevinus ya, Bung Olevinus. Baik, Bung Olevinus, kami kasih waktu 3 menit untuk nanti setelah itu Bung Andre akan menanggapi terakhir, setelah itu kita tutup ruang tanya jawab. Baik, Bung Olevinus, waktu kami berikan. Yang open mic, Bung Olevinus, untuk di chat kami sudah, kami tidak layani ya, boleh berkomen di chat, tapi sementara kami tidak layani karena mengingat waktu ya. Baik, Bung Olevinus, sudah open mic itu, langsung saja. Baik, kita kembali ke Bung Andre. Setelah ditanggapi dari penanya-penanya yang tadi, Bung Andre bisa menanggapi balik yang terakhir. Setelah itu nanti closing statement ya, sebentar ya. Baik, ini topik diskusi yang cukup bagus ya. Baik, Bung Andre, waktu kami berikan.
Oke, iya. Pak Sarifudin Jamil kembali, Pak Khalid Effendi, Pak TB Yayan, dan juga ada satu penanya yang saya kebetulan tangkap nih, Mbak Marta Van Roon ya, Rain di chat room. Sebenarnya kapan rakyat miskin dibantu ekonominya? Oh, Oke, Ibu Marta ya, dari Nederland ya. oh Van Nederland, Hollandse spreken ya mestinya nih ya. Oke, kira-kira begini Bapak Ibu yang saya hormati. Konflik horizontal yang ada di depan kita ini kan yang menjadi keprihatinan kita, karena itu korban dari ulah para aktor intelektual yang ada di belakang layar. Mereka ini yang cuci tangan, main bersih, hipokrit segala macam. Kita hanya bisa menduga-duga dengan indikasi-indikasi tertentu. Nah, inilah menjadi tugas kita bersama. Pertama-tama membereskan civil society seperti yang ada dalam ruang webinar ini adalah satu upaya dari masyarakat sipil untuk membuka horizon, membuka wawasan, supaya harapannya, saya yakin dari Gus Soleh juga, supaya teman-teman ini yang ada di chatroom ini mendiseminasi informasi dan pengetahuan ini kepada teman-teman sekitarnya. Sehingga dari berapa 30-an orang yang hadir di sini misalnya ya, itu akan mereplikasi, bicara pada 5 orang berikutnya, 5 orang bicara pada 5 orang berikutnya, getuk tular begitu ya. Bahwa jangan mau kita dibodohi. Nah, itulah proses konsientisasi. Saya selalu melihat bahwa kayak tadi saya sempat lihat di media sosial bagaimana salah seorang yang terduga melakukan penganiayaan terhadap Ade Armando dijemput di rumahnya. Aduh, tampangnya kok jadi lugu waktu di lapangan tuh, beringas sekali. Tapi begitu sampai di rumahnya, itu tampangnya culun, didampingi orang tuanya, kayaknya kok blow on sekali gitu ya. Jadi saya kasihan juga ya. Kenapa orang-orang ini kok diperalat terus begitu? Nah, tapi di lain pihak juga kita nggak bisa punya tanggung jawab sosial untuk tidak tinggal diam. Makanya saya berterima kasih kepada Forum Agama Cinta yang terhormat ini untuk senantiasa membuka forum untuk proses konsientisasi, proses penyadaran publik begitu. Memang ini kerja panjang, perlu nafas panjang, dan perlu kesabaran yang luar biasa lah, yang Superman lah, yang extraordinary begitu. Karena ini kerja mungkin tidak akan berhenti pada saat kita masuk dalam liang kubur aja kali nanti. Tetapi toh kita harus melakukan bagian kita. Karena waktu ditanya nanti apa yang sudah kamu lakukan, ya kita sudah lakukan bagian kita yang kita mampu. Itu kita bisa jawab. Yang kita tidak bisa lakukan ya sudah, kita harus serahkan kepada generasi berikutnya mungkin ya. Tongkat estafetnya begitu. Nah, menghadapi konflik horizontal ini yang harus kita terus jaga. Jangan sampai kondisi negara atau bangsa yang sedang tidak baik-baik aja ini terus menjadi tidak baik, bahkan diperburuk karena kita mengeluarkan energi pesimis, energi yang negatif. Justru kita harus mengeluarkan energi yang positif bahwa stop, sekarang inilah saatnya kita melakukan rekonsiliasi. Jangan kebencian dibalas dengan kebencian. Tidak akan ada habisnya nanti. Justru kita melihat kondisi begini, saya simpati pada Ade Armando, saya mengutuk perbuatannya. Orangnya harus kita selamatkan, harus kita tolong, supaya mereka jangan berbuat seperti itu lagi. Perbuatannya harus kita kutuk, itu nggak benar. Tetapi orang-orang ini, anak-anak muda ini harus kita selamatkan. Tapi mereka juga harus mempertanggungjawabkan, belajar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sambil kita mendesak otoritas negara, mereka yang sudah kita berikan mandat untuk memegang tongkat kekuasaan itu, membereskan mafia-mafia ini yang bermain, konspirasi yang bermain di atas ini. Karena itu, jangan mau kita dipermainkan terus, jangan mau kita diperalat terus. Tapi kita juga tidak bisa berhenti untuk mengutuki mereka-mereka yang ada di atas itu tanpa kita berbuat sesuatu di level kita sendiri, di horizon ini. Urusan vertikal itu ya kita harus bisa menggedor-gedor aja lewat media sosial, lewat ucapan-ucapan, segala macam narasi-narasi publik yang kita bangun. Tetapi kebersamaan di dalam ruang webinar ini harus terus mensolidify, mempererat, memperkokoh gitu ya, tali persaudaraan itu untuk maju terus. Ini kan setelah kita ikut webinar ini, saya selalu merasa mendapatkan impartasi, mendapatkan satu inspirasi. Inspirasi itu dari bahasa Latin inspire, artinya memasukkan roh. Saya seperti hidup kembali. Kalau ada roh itu kan kita jadi hidup gitu. Kalau kita ikut webinar kemudian tidak merasa hidup kembali, itu kita seperti disedot energi positifnya, malah jadi negatif, malah jadi positif. Kita keluar dari webinar ini, resolusinya adalah mengutuki
pemerintah mengutuki penguasa kenapa nggak berbuat apa-apa. Justru kita harus semangat, kita yang berbuat sesuatu, kita melakukan apa yang kita bisa di sini, gitu. Jadi saya akan terus menyemangati teman-teman yang ada di webinar ini, teman-teman yang ada di luar, teman-teman yang menjadi teman diskusi kita di pasca webinar ini, untuk terus menyadarkan mereka, itu anak-anak muda itu jangan mau disetir-setir terus, itu adalah anak-anak kita juga yang akan mewarisi bangsa kita ke depan. Nah, kalau mereka terus dipermainkan oleh mereka-mereka yang menjadi bohir-bohir ini, ya walau alam negara kita ke depan. Tugas kita adalah terus mengutuki bohir-bohir ini, jangan sampai mereka melanjutkan kerja kotor mereka. Kita harus terus sadarkan mereka gitu. Saya kira ya, tetap semangat di forum Agama Cinta ini. Saya yakin nanti Gus Soleh bisa memberikan closing statement yang bisa menyemangati kita semua seperti biasanya, begitu ya. Dan keluar dari webinar ini, menutup webinar ini, jangan ada energi negatif yang tersisa di sini. Harus energinya positif untuk maju terus memperjuangkan bangsa kita. Itu. Gus Soleh, lanjut. Baik. Bib, mungkin ada? Sedikit saja, Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera, salam Pancasila, salam agama cinta, merdeka. Para narasumber yang saya muliakan, wabil khusus Akhuna Gus Soleh MZ serta para peserta webinar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Bib, ini masih di ruangan tanya jawab ya? Ya, sudah. Oh gitu. Sudah habis waktunya. Oke, baik. Nanti Bung Andre nanti sekaligus closing statement setelah setelah Habib ya. Setelah Habib. Ya. Oke, baik. Gus, izin ya. Habib duluan ya. Baik. Oke, Bib, untuk para peserta dan para penanya waktunya sudah habis. Kita masuk ke acara selanjutnya. Bib bisa masuk langsung, kemudian nanti closing statement dari Bung Andre, setelah itu ucapan terima kasih ya. Gus ya, bisa ya? Masih ada mungkin waktu. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Baik. Oke. Baik, Bib, waktu lanjut. Saya lanjutkan. Mungkin singkat saja, ada beberapa pesan. Pertama untuk mahasiswa, yang kedua untuk bapak siswa, yang ketiga untuk ibu siswa. Yang dimaksud dengan bapak siswa itu semua kita selain mahasiswa yang berada di atas mahasiswa, baik itu politikus maupun ulama, umara, ataupun semua kalangan budayawan, ini mestinya bersikap pamong, bapak yang ngemong. Jadilah bapak yang ngemong. Jangan menjadi bapak yang justru malah seperti tukang divide of perang, pengadu domba. Sesungguhnya seorang bapak itu adalah orang yang benar-benar melindungi, mengayomi, terutama memperhatikan pendidikan. Walaupun memang pendidikan tidak bisa dengan pendadakan, apalagi dengan pendudukan. Pendidikan harus dengan pendakian. Kemudian untuk ibu siswa, yakni para kalangan penjaga, kiper-kiper yang ada di rumah. Walaupun bagaimana gelarnya profesor doktor seorang ibu, kalau dia tidak bisa menjadi kiper, maka tidak bisa mengadakan evaluasi dengan siapa anak-anaknya bergaul, membaca apa, atau bahkan anak-anaknya walaupun sudah mahasiswa lemah gairah literasinya, sehingga dia mudah sekali terprovokasi, sehingga mudah sekali menyebarkan hoax, sehingga mudah sekali pula dia dijadikan alat oleh orang-orang yang punya kepentingan, dan dia akhirnya mendapatkan kepentingan. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa, kami yang sudah menjadi harapan malaikat Israel ini mendoakan
engkau sekalian sebagai harapan bangsa untuk segera merdeka. Merdekalah engkau, sebagaimana engkau dulu dilahirkan dengan merdeka, maka sekarang hidup pun harus merdeka. Jangan mau diatur oleh aura pikiran negatif. Dulu engkau lahir dengan aura pikiran positif, maka biarkan, nikmati aura pikiran positif itu sepanjang hidupmu, agar engkau bisa mewarnai dunia ini dengan penuh positif. Barangkali itu saja pesan-pesan singkat, pesan-pesan damai saya untuk semua kalangan, yaitu Bapak siswa, mahasiswa, dan Ibu siswa. Mohon maaf atas segala khilaf, mohon doa atas segala cita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, closing statement Bung Andre, setelah itu nanti Bib tahan ya, nanti doa penutup. Baik, Bung Andre, waktu kami berikan closing statement. Terima kasih Bang Mehdi, moderator yang luar biasa sore hari ini. Closing statement saya singkat saja, bahwa hikmat dari insiden penganiayaan terhadap Bang Ade Armando ini harus dijadikan satu titik balik perjalanan bangsa kita ya, bahwa janganlah kebencian itu dibalas lagi dengan kebencian. Kita mulai dengan program besar bangsa kita untuk rekonsiliasi. Bipolarisasi akibat pemilu, akibat politik ini semua sudah hentikan, sudah berlalu. Jangan mau kita terus diperalat, kita jadikan bangsa ini lebih cerdas, saling silih asa, silih asih, silih asuh begitu ya. Supaya kita bisa melompat lagi ke level berikutnya dari perjalanan bangsa Indonesia. Jangan justru karena ini kita malah jadi semakin terpecah belah, semakin tajam perpecahannya. Justru kita harus berangkat untuk mengambil momentum ini, belajar rekonsiliasi, perdamaian. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Andre, sehat terus, tetap semangat. Tadi saya sudah endorse media sosialnya. Semoga tetap maju, kita sama-sama di media sosial, kita saling mendukung ya. Baik, oke. Ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, doa penutup. Bib, Habib Jafar Sadiq, Sufi Musafir. Bukan Gus Soleh dulu. Gus Soleh dulu nggak? Jarum ini laki-laki. Halo? Baik, Habib. Ya. Halo tes. Gus, sekalian aja antum sekalian tutup. Setelah ini ucapan terima kasih Gus. Setelah doa, belum ditutup doa ini. Langsung doa, Habib. Baik, Baru- kita gitu. kasih waktu untuk memimpin doa penutup. Setelah itu Gus Soleh Oke. menyampaikan ucapan terima kasih. Oke. Waktu kami berikan. Ya. Baik. Mari semuanya, apapun agamanya, kita bersama-sama menyapa Sang Maha Cinta dengan hati yang penuh cinta, agar kita bisa mencintai Sang Maha Cinta dengan mencintai segenap manifestasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma ja'al siyamana siyamas saimin. Allahumma ja'al bisiyamina hadha mimman yarhamu hadal masakin wal mustada'afin. Duhai Sang Maha Cinta, dengan puasa yang kami jalani ini, jadikanlah kami orang-orang yang penuh kasih sayang terhadap mereka yang membutuhkan kasih sayang. Duhai Sang Maha Cinta, cahayailah pikiran hamba-hambamu ini, agar hamba-hambamu bisa mendidik diri dan generasi dengan cintamu, sehingga hamba dan generasi menapaki jalan hidup ini dengan penuh cinta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Habib Jafar Sadiq, Sufi Musafir. Waktu selanjutnya kita masuk ke ruang ucapan terima kasih oleh Gus Soleh, penanggung jawab atau koordinator agama cinta dan penanggung jawab webinar pada sore hari ini. Gus, waktu kami berikan. Ya.
Terima kasih. Suaranya jelas Pak Maidi? Jelas, Gus. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Maidi selaku pembawa acara. Di samping kami mengucapkan terima kasih, kita nunggu sampai adzan maghrib. Mari, kurang lebih sekitar 2 jam kita berkumpul bersua bersama. Meskipun di sela-sela kesibukannya, senior kita, Abang Da, Bang Rudi S. Kamri, tetap memberikan tausiah ataupun pencerahan kepada kita semuanya di acara ngabuburit virtual yang keempat ini, ataupun di agama cinta yang ke-69. Terima kasih juga kepada Abang Da, Bang Vince Wenas. Orang Manado ini ganteng-ganteng ya, susah di Manado cari yang pesek. Terima kasih, sangat mencerahkan sekali ya apa yang telah disampaikan oleh Bang Wenas ini. Jadi pantas beliau jadi jubirnya ya, partai titik-titik, karena di agama cinta nggak boleh kampanye partai. Makanya Gus tulis di situ bukan jubir partai titik-titik, tapi pemerhati sosial dan politik ya. Agama cinta ini jadi oase di atas dan untuk semua golongan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia damai. Itu visi misinya agama cinta ya. Kenapa agama cinta kok sering dukung Pak Jokowi? Ya karena Pak Jokowi ini kan pemerintah yang sah. Kita mendukung Pak Jokowi bukan mendukung partai, tapi mendukung pemimpin atau presiden negara, ya. Calon presiden, ya, nggak Gus bolehin di agama cinta. Paling bikin forum yang lainnya, ya. Kalau bicara Pak Jokowi adalah bicara Presiden Republik Indonesia. Gus secara pribadi selaku orang Islam mungkin di agama yang lain itu juga demikian. Ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintahan yang sah. Itu adalah anjuran Islam. Cuman seperti yang kita lihat saat ini, banyak orang ini beragama bukan dari kitab suci, ya, tapi beragama dari tafsir. Lah ini yang menjadi ruwet. Kadang berguru hanya kepada Mbak Google kan gitu, bukan kepada Mbak Maimun Jumber kan gitu. Jadi repot. Dia hanya gunakan logika saja. Padahal agama ini bukan hanya logika, tapi juga dengan iman. Dan agama ini tidak bisa hanya dengan iman, tapi harus dibarengi juga dengan logika. Islam mengajarkan bahwasanya salah satu syarat orang berislam yaitu akil balik. Orang dewasa dan berakal. Jadi kalau orang tidak berakal, tidak beragama, la dina liman la akla lahu. Tidak wajib beragama, khususnya tidak wajib menjadi beragama Islam. Orang yang tidak punya akal, dalam artian tidak waras. Akan tetapi saat ini Pak Maidi ya, banyak kita lihat. Tampaknya orang-orang ini waras, ngerti uang, ya kan? Ini uang, ini satu, ini dua. Tapi cara berpikirnya, cara bernalarnya ini banyak yang tidak waras. Sehingga kita bingung, mana ini firman Tuhan, ya, mana ini wahyu atau firman dari Allah, mana ini tafsir. Contoh soal apa yang terjadi kita belajar dari studi kasus Bang Ade Armando ini. Seperti Gus katakan tadi, Bang Ade ini bukan turunan Papua Pak Maidi, ya kan? Bukan turunan orang Cina Bang Ade, turunannya orang Padang. Orang Padang itu rata-rata hampir sama dengan orang Madura, fanatik beragama. Agamanya Islam. Bulan puasa. Di saat puasa. Dan Bang Ade Armando sama-sama satu visi yang menolak penundaan Pilpres jauh hari. Dan juga menolak Presiden 3 periode
karena dianggap oleh Bang Ade Armando mencederai hasil demokrasi di reformasi ini. Itu jauh hari disampaikan. Mereka kok. Tapi karena ada satu sebab seperti yang disampaikan oleh narasumber dan penanya tadi, bahwa agama ini didistorsi. Justru residu daripada Pilpres ini, kata Bang Andi Wenas tadi. Residunya ini sampai sekarang. Kebencian di antara kita, antara cebong dan kampret, ya, menjadi kadrun ataupun kasrun. Ini tidak hilang-hilang. Ini hasil daripada residu politik ataupun apa? Menjadikan agama sebagai tunggangan politik atau politisasi agama. Awal reformasi Pak Wince, Gus dekat dengan Pak Vance Rumangkang ya dari Demokrat dan juga dekat dengan pendirinya PDS ya. Pendeta siapa itu Pak Vance? Pendeta termasuk lupa Gus, aduh faktor U ini. Padahal dulu sering ngopi bareng ya. Pendeta Rahmat ada, terus Pak yang mendirikan itu. Nah ini kita sering bercanda. Ada partai PDS, ada partai PKS. Ini kalau ketemu di tengah jalan bahaya Pak. Loh, kenapa Gus? Yang satu PDS ya, partai dari surga ini turun nih. Ya? PDS partai dari surga. Yang satu PKS, partai ke surga. Satu turun ke surga, satu ke surga. Nah, ketemu di tengah tabrakan. Nah ini bahaya. Kalau agama, ya Pak Royandi Hutasoid, terima kasih. Ya Allah, padahal sohib Gus itu ya. Iya, ya. Ya, satu dari surga, satu ke surga. Gus benar-benar ngelus dada, Gus takut kalau agama ini jadi tunggangan ataupun politisasi agama sehingga menjadi keruwetan gitu loh. Apabila dogma agama sudah bicara, maka akal ini hilang. Seperti apa yang terjadi pada Ade Armando? Ada yang nge-share begini ya kan, menyampaikan, dikirim ke FB-nya, dikirim ke grup-grupnya, ya ada Ade Armando penista agama, ayo segera datang kan gitu ya. Ada juga yang satunya nyampaikan yang sudah ditahan juga bahwa Ade Armando diinjak-injak sudah mati saat ini kita apa? Diserang. Ayo segera semuanya merapat ke Jakarta, merapat. Nah, provokasi yang semacam inilah. Ini ulah siapa? Apa ini residu seseorang tersebut? Ya, karena hasil daripada Pilpres yang belum selesai di masa akar rumput. Atau apa? Ini polisi, harapan gue setiap ada kejadian, seperti ada Ade Armando, ini harus pihak kepolisian, pihak intelijen, punya analisa SWOT. Masalahnya apa ini? Biar tidak terulang lagi. Bukan hanya polisi kita ini, belum, di tempat Gus masih belum Pak Herman ya. Ini masih kosong gelasnya ya. Masih aduh. Di Jakarta sudah ya. Selamat buka. Papua sudah 1 jam yang lalu ya. Lah, ini hendaklah pihak kepolisian bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara, bekerja sama dengan BAIS, bekerja sama dengan Menko Polhukam. Diambil analisa SWOT-nya, kenapa masalah Ade Armando ini terjadi. Dicari. Apakah apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando ini benar-benar menistakan agama? Atau apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando ini membuka wacana pemikiran ya masyarakat Indonesia? Atau apa yang disampaikan Ade Armando ini terlalu liberal? Atau memang sebaliknya, bahwasanya masyarakat kita ini sudah terkotak-kotak? Wah,
ini kelompok liberal. Oh, ini kelompoknya istana. Ini kelompok daripada oposisi. Nah, ini perlu dicari analisa agar kedepannya tidak terjadi lagi. Bayangkan seorang Ade Armando, padahal dia itu dosen dan dikenal, dianiaya semacam itu. Apalagi orang-orang seperti biasa. Ini bahaya. Hendaklah ya pemerintah kita setiap kejadian ini mengambil analisa SWOT-nya agar tidak terjadi lagi. Alhamdulillah. Sudah buka, Pak Dit. Karena sudah waktunya buka, maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, Pak Medi. Sebenarnya banyak kesimpulan yang akan Gus sampaikan ya. Karena Gus terus terang greget, marah melihat kondisi bangsaku kok kayak ini, ya Allah, gitu loh. Hanya karena perbedaan pemikiran orang dianiaya, dihinjak-hinjak, ditelanjangi, pakai nama takbir lagi. Marah Gus ini, marah. Selaku orang Islam, malu. Selaku orang Indonesia, marah. Karena tidak berperi kemanusiaan. Benar-benar tidak punya moral Pancasila. Apa jadinya generasi kita kalau setelah pemilu, pasca pemilu, dan selanjutnya setiap habis pemilu, kita semakin tajam permusuhan sesama anak bangsa ini. Mari sama-sama kita ambil hikmahnya. Jangan ada lagi kasus Ade Armando yang lainnya, cukup pada Ade Armando yang ini saja. Mari kita belajar beragama dengan kasih sayang. Beragamalah dengan cinta, bukan dengan ujaran kebencian. Mari tetap terus kita lawan segala bentuk radikalisme. Terus kita dengungkan. Toleransi yes, intoleransi no. Mari jangan pernah lelah untuk terus memberikan edukasi, pencerahan kepada anak didik kita, kepada masyarakat kita. Kasihan Ade Armando korban daripada orang-orang yang picik di dalam memahami agama. Dan juga yang memukul Ade Armando adalah korban. Saat ini beberapa orang ditangkap dan harus masuk tahanan. Dan lebaran. Tidak bisa lebaran di rumahnya. Insya Allah lebaran akan di Polda. Ya. Jangan sampai materai 10.000 akan Gus demo nanti Mabes Polri ya. Kalau demo 10.000 ya. Sahabat kita di Armando dianiaya begitu. Ada materai 10.000 minta maaf keluar. Jangan. Pak Kapolri, Pak Listio Sigit ya. Kami relawan akan marah nanti. Ya, ayo jangan sampai ada itu. Ini juga korban. Pak Medi, korban mereka ini. Korban apa? Korban daripada salah ngaji bisa jadi. Korban daripada salah berteman, salah berkumpul. Yang mana tiap hari bukan diberikan pencerahan tentang kasih sayang, pencerahan tentang kedamaian. Tapi dalam pengajiannya mungkin atau dalam pergumulannya senantiasa diojok-ojoki permusuhan, kebencian, permusuhan, kebencian, permusuhan, kebencian sehingga hilang nilai kemanusiaannya. Demikian dari kami. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya adzan maghrib yang membatasi kita. Mari kita sama-sama berbuka puasa. Allahumma lakas sumtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam Gus. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Dan saudara sekalian, kita tetap satu. Negara Republik Indonesia. Kita adalah saudara. Kita adalah saudara. Baik. Kita akhiri pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam agama cinta, NKRI harga mati, Pancasila dasar negaraku, Garuda di dadaku, merah putih, tetap berkibar, merdeka. Saya kembalikan ke host. Gus Nurul. Terima kasih banyak abang kita dari Papua, Bang Mepi yang sudah sangat luar biasa memimpin jalannya
ngabuburit virtual sesi yang keempat. Saya Muhammad Nurul mengucapkan yang terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta telah memberikan penjelasannya. Semoga kita semua diberikan di bulan sampai di pertemuan berikutnya. Wallahualam.